Jadi topik yang gue pengen bahas adalah strategi gimana caranya kita bisa dapetin 1 miliar pertama dari aset cryptocurrency. Kita akan breakdown ya apa yang kita mau cari di sini ya. Gimana cara mencapainya dan kira-kira tier list kekayaan itu seperti apa sebenarnya gitu. Jadi kita langsung mulai aja ya. Webinar malam ini yaitu kita langsung mulai aja webinar kali ini yaitu strategi 1 miliar pertama dari cryptocurrency. Ini pertanyaan yang mungkin kalian pikir ya, kenapa webinarnya itu tentang 1 miliar? Kenapa semuanya tentang duit, duit, dan duit? Tapi menurut gue gini, kalian mungkin udah banyak yang dengar di video YouTube gue atau banyak dengar di webinar gue yang lainnya, yaitu uang adalah sebuah energi. Ya, kalau kita punya uang, kita punya energi. Kita punya uang, kita punya kuasa. Gue nggak mau jadi yang filsafat itu ya. Tapi kita punya uang, kita punya power gitu. Jawabannya gini, jadi ini tier list yang gue bikin ya. Jadi kenapa 1 miliar? 100 juta menurut gua dari rupiah yang sekarang. Kalian pernah dengar nggak kata-kata dulu jutawan? Jadi kan tulisannya miliarder dari kripto. Tapi gue percaya kalau apa yang gue sampaikan di webinar kali ini itu benar, ya materi yang gue sampaikan benar. 1 miliar itu bukanlah hal yang jauh lagi. Kenapa? Karena inflasi yang bikin fiat value kita turun. Jutawan pada zaman dulu tuh orang yang sangat kaya. Tapi gue bisa bilang di sini orang yang punya 100 juta, ya itu kita sebutnya comfortable poor. Gue sebutnya comfortable poor ya. Lu punya 100 juta itu masih ibarat masih poor, masih miskin ya. Walaupun ada datanya bener 100 juta itu katanya udah menengah ke atas, enggak. 100 juta di zaman nanti ya ketika inflasi kita udah lihat beras naiknya seperti apa, itu udah gue prediksi dari bulan Maret 2023. Tapi semua orang masih ketawa, nggak ada yang percaya bahwa beras itu naik ya. 1 miliar itu gue bilangnya comfortably off ya. Jadi lumayan nyaman lah. Hidupnya udah sedikit lebih nyaman. 5-10 M itu gue bilangnya masih lesser rich, jadi belum kaya. 5-10 M itu belum kaya. Ya. 10-50 itu baru comfortable rich, yaitu dimasuk dalam kategori high net worth individual, HNWI. 100 miliar itu kaya. Ya. Kalian punya aset liquid 100 miliar itu kaya. 1 triliun baru kalian itu namanya truly rich. Ya. Jadi kita akan bahas nih. Ini mungkin, jadi apa yang gue sampaikan ini stepnya nggak cuma sampai 1 miliar. Tapi kalau kalian benar-benar dalamin, kalian pelajarin lagi, kalian tingkatin income kalian tingkatin ilmu kalian tingkatin skill kalian upgrade terus ya. Jadi apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa gue bikin limited? Karena gue pengen orang yang datang ke sini adalah orang yang benar-benar mau belajar, ya kan? Jadi kalian datang ke sini semua dengan tekad, dengan keinginan dan haus belajar. Itu yang gue cari. Karena dengan kehausan belajar itu, gue yakin kalian bakal bisa naik tangga-tangga ini secara nanti jauh lebih mudah ya. Jadi kita targetnya 1 miliar dulu dan gue jelasin gimana caranya step by step. Kita nggak usah muluk-muluk 5-10 M atau bahkan sampai 100 M. Tapi kalau udah nyampe 1 miliar pertama, itu akan jadi step awal yang sangat baik. Karena kata-kata dari Charlie Munger, 100K itu a bitch ya. Jadi 1 miliar pertama itu hal yang paling susah. Tapi setelah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar itu gulungnya ntar gampang. Nah, di sini gue pengen bahas nih ya. 5 rumus untuk jadi miliarder. Jadi buat yang kalian bilang bahwa oh ini cuma dari hoki atau kalian benci orang kaya, gue mau kalian buang jauh-jauh mentalitas itu. Ya. Orang kaya itu bukan orang yang jahat, orang kaya itu bukan orang yang serakah, ya. Tapi kita jadi kaya karena kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Kita pengen rubah hidup kita, itu alasan kita mau jadi kaya. Nah, tapi untuk jadi kaya itu ada beberapa rumusnya. Dan ini gue simpulkan 5 ya. Yang gue ketemu di setiap teman gue yang sampai truly rich, sampai 1 triliun. Ini gue sharing ke kalian. Satu itu adalah ambisi. Mereka tahu di hidup mereka apa yang mereka mau. Jadi jangan biarin ada orang ya ngomongin kalian sesuatu hal, oh kalian nggak bisa jadi begini. Jangan pernah percaya. Kalian punya harus ambisi. Walaupun mungkin kalian umur 18 tahun, gue ngerti banget kalian 19 tahun, kalian 20 tahun, kalian pengen ngubah hidup kalian, pengen banggain orang tua kalian. Punyalah ambisi itu dan jangan dimatiin ambisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, fearlessness. Artinya apa? Artinya adalah kalian harus jadi seorang individu ya yang nggak takut gagal. Karena gini, susahnya jadi pengusaha adalah apa? Kalau misal contoh, gue bikin suatu perusahaan nih, Timothy yang udah punya brand seperti ini, gue bikin suatu perusahaan. Kalau sampai gagal, apa yang terjadi? Kalau gue gagal, gue akan dihujat sama orang-orang banyak. Dan itu yang kebanyakan dari kalian itu takut. Gitu. Kalian takut untuk mulai suatu hal yang baru. Contohnya, kalian mungkin dengar dunia cryptocurrency, oh ini kayaknya sulit nih dunia cryptocurrency. Kalian takut untuk melompat, ya kan? Kalian biasanya investasi yang lain, biasanya cuma nabung, kalian takut untuk melompat untuk belajar hal yang baru. Ya. Yang ketiga, self belief. Kadang-kadang hanya orang yang benar-benar percaya dia bisa jadi miliarder itu yang justru jadi miliarder. Karena kalian butuh confidence dan kepercayaan diri pada diri kalian bahwa gue mampu belajar. Kalau itu orang, jadi gini, orang ada 2 tipe. Kalau ngeliat orang yang kaya, ada yang iri sama orang itu dan ada yang mau belajar sama orang itu. Kalau kalian jadi yang iri, ya, itu orang yang bodoh dan egonya tinggi, gitu, iri.
Dia mah begini, orang kaya mah jahat. Itu self belief lo akan turun sendiri. Ya, lu nggak akan pernah capai apa yang lu mau di hidup lu kalau lu nggak punya self belief. Percayalah sama diri lu sendiri, bilang ke diri lu sendiri setelah kelas ini, ya, lu bilang saya akan dapetin 1 miliar apapun caranya, bagaimanapun caranya, seberapa keras pun saya harus bekerja. Nah, ini masuk ke poin yang keempat, yaitu stamina kita sendiri. Ya, maksud dari stamina itu apa? Banyak orang cuma bisa nge-sprint cepet terus berhenti. Misalnya contohnya, kalian mau belajar trading kripto nih, baru belajar 5 menit ya kan, atau bahkan baru 5 hari, oh ini kayaknya bukan buat gua. Baru investasi kripto, rugi dikit, oh ini kayaknya bukan untuk gua. Stamina cepet, semangat di awal nih, mungkin kalian dengar kelas ini, dengar webinar ini, semangatnya di awal, udah hilang habis itu. Ya. Nggak bisa jadi pribadi yang seperti itu. Kita harus punya stamina yang panjang, supaya apa? Supaya gini, banyak yang terlalu fokus ya apa yang bisa dia lakukan dalam setahun. Contohnya, kalian belajar nih di sini, kalian dapat ilmunya, kalian praktekin selama setahun nggak ada hasil. Sukses itu bukan seperti itu, ya. Orang yang punya mentalitas sukses, dia coba gagal, coba gagal lagi, coba lagi gagal lagi, gitu. Nah, punya stamina nggak untuk tahan itu sampai 10 tahun sampai 20 tahun? Jangan berharap hidup kalian berubah dalam setahun. Gue sampai di titik ini 9 tahun kerjanya, ya. Nggak semalam begini berubah, gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kemauan dari kalian untuk belajar atau namanya willingness to learn. Nah, ini yang penting. Bedanya orang yang di atas sama yang di bawah. Orang yang di atas itu haus akan ilmu. Ya, kalian bisa cari aja. Gue sering kan podcast sama orang-orang yang sukses. Kalian cari satu kesimpulan dari mereka semua. Mereka mau belajar. Bahkan ada mungkin orangnya yang orang udah goblok gitu, udah bodoh, egonya tinggi. Mereka ngeliat, ngapain sih ikut webinar? Ngapain sih ikut seminar? Oh, gue udah tahu kok, gue udah tahu begini. Ya. Tapi percayalah, buat kalian yang ngerasa sok pinter, pasti ada hal yang kalian belum tahu. Pasti kalian bisa belajar dari setiap orang, siapapun itu. Ya. Jadi ini habit gue dari dulu. Gue tanam bahwa gue mau belajar dari siapapun, buku apapun. Kalau dia sukses di bidangnya, gue akan dengerin dia. Kalau dia benar-benar berhasil apa yang dia omongin, gue ikutin dia dan gue pelajarin apa materi dari dia. Gue dengerin secara seksama, gue ambil notes, gue tulis, ya, gue tulis secara detail gitu. Oh, hari ini gue belajarnya apa? Biar nggak cuma masuk ke kepala terus hilang. Setiap kali gue dengar podcast yang bagus, setiap kali gue dengar buku yang bagus, setiap kali gue datang ke seminar yang bagus, yang gue lakukan apa? Gue ada buku nih, ya, gue punya buku, gue catat, ya. Ini selalu ada di meja kerja gue. Gue selalu catat, mau nonton YouTube kayak mau beli course orang, gue selalu catat. Kenapa? Karena kalau cuma nonton dong hilang gitu. Jadi willingness to learn harus tinggi dan kalian review terus setiap pagi. Oh, ini bisa diimprove di mana? Kalian bisa ambil yang bagusnya dan buang yang jeleknya gitu. Nah, di sini gue kan bahasnya miliarder dari kripto, tapi gue bisa kategoriin ketiga hal ini ya. Jadi 3 hal ini menurut gue yang paling gampang untuk kalian bisa ngasilin duit. Karena gue percaya kalau kalian mau ngasilin duit yang paling banyak, lu harus lompat di industri yang tepat. Contohnya, lu kalau zaman sekarang main batu bara, susah untuk kaya. Kalau lu bukan dari background family batu bara, susah. Lu mau lompat ke properti, susah. Ya. Tapi kripto itu hal-hal yang baru. Bahkan orang tua kita banyak yang skeptis, oh ini scam gitu kan. Justru pas itu scam menurut orang, itulah hal paling tepat untuk masuk. Waktu itu lampu itu dibilang scam, udah pakai lilin aja, ya. Atau internet, kalau kalian mungkin tahu, buat yang lebih tua di sini kalian pasti inget. Zaman dulu orang cemooh tentang internet. Ngapain sih pakai internet, surfing web ngapain, gitu kan? Telepon aja orang pakai ini. Sekarang semuanya berubah. Dulu orang bilang, buka toko di Tanah Abang. Sekarang orang hajar pakai TikTok Live. Jadi kalian harus cari uang di industri yang kemudian kalian cari uangnya paling tinggi. Ini agak klise ya, karena gue ambil dari Warren Buffett. Tapi Warren Buffett bilang, kadang bukan seberapa keras lu dayung perahunya, tapi perahu apa yang lu dayung. Jadi kalau lu dayung perahu yang kecil sama lu pakai perahu besar pakai mesin, mending lu lompat ke sebelah. Perahu besarnya pakai mesin. Dan perahu besar pakai mesin itu adalah industri kripto. Kita lihat orang-orang paling pintar di dunia, itu udah lompat semua ke industri ini. Jadi ada 3 cara utama ya. Yang pertama, kita investasi untuk gandain uang kita. Ini buat yang udah punya uang mungkin sedikit 10 juta, 20 juta, lu bisa gandain jadi luar biasa besar. Atau bahkan teman-teman yang udah punya head start di sini, udah kerja, bisa nabung, punya income bulanan ya. Gue yakin di sini ada beberapa yang punya uang ratusan juta. Ya, mungkin 100 juta, mungkin 200 juta. Itu kalian gue akan tunjukin percepatan cara langsung nyampenya ya. Dalam waktu 2 tahun. Kalian pegang omongan gue, buat yang punya 100 sampai 200 juta, lu ikutin webinar ini, 2 tahun 1 miliar. Nggak usah ditambah. Yang kedua, cari income harian dari trading. Maksudnya apa? Banyak orang yang mungkin bingung gitu. Oh, sehari-harinya mau cari income gimana? Kalau cuma mau cari uang makan, 100.000 tambah 200.000. Itu banyak banget ya. Bahkan di komunitas gue sendiri yang berhasil untuk make money dari trading.
Tapi ini gue saranin buat kalian jangan masuk ke sini dulu kalau masih pemula. Kenapa? Karena ini adalah industri yang susah. Kalau kalian benar-benar sebagai orang, itu kalian mau masuk ke industri trading, kalian mesti dedikasin 100% waktu kalian untuk di sana. Jadi ini bukan part-time job, bukan cuma iseng-iseng doang, enggak. Ini orang yang mau terjun ke dunia itu ini dunia paling kompetitif di dunia. Ya, kalau kalian mau benar-benar belajar, ya kalian bisa gitu. Dan gue udah lihat pakai mata kepala gue sendiri beberapa teman-teman di komunitas yang berhasil. Dan yang ketiga, kita bisa cari income, cari kerja dari benar-benar pahamin teknologinya. Mau itu dari jadi programmer kripto, ya kalian mau jadi misalnya smart contract auditor, itu gajinya luar biasa besar. Kalian cari sekarang di Google, rata-rata gajinya blockchain developer di luar negeri itu berapa. Dan banyak orang Indonesia yang gue tahu yang kerja di project luar negeri. Itu gajinya ratusan juta per bulan. Ya, jauh banget di atas IT manager atau cuman web developer, jauh banget ya. Kalau kalian belajar gimana caranya kalian bisa bikin kripto sendiri, kalian bisa bahkan programming token kalian sendiri, itu skill yang sangat mahal ya. Kalian benar-benar bisa build di dalam industrinya, ini yang bisa jadi super kaya. Lu bisa bikin the next misalnya Frantech atau the next apa kalau kalian ngerti cara codingnya gitu. Nah, kita akan bahas di sini ya, webinar kali ini gue akan bahas lebih ke yang investasi. Gimana cara kita bisa gandain uangnya biar cepat sampai ke 1 miliar. Buat tahu itu ya, kita harus tahu dulu Bitcoin itu ada yang namanya siklus halving dan ini terjadi sekitar 4 tahun sekali. Jadi banyak ya yang bercanda, teman-teman gue sendiri di industri kripto bilangnya 2024 yang kita tunggu itu bukan pemilu, tapi yang kita tunggu adalah halving April, harinya biasanya 20 ya. 20 mungkin sampai 24. Tapi di April akan terjadi halving. Dan halving itu artinya apa? Rewardnya untuk setiap Bitcoin bloknya dipotong. Nah, buat yang nggak ngerti nanti kalian nonton aja di YouTube gue, banyak itu gue bahas. Intinya, setiap kali halving harganya itu bisa naiknya lumayan drastis ya. Tapi gue akan bahas karena banyak banget yang salah kaprah. Banyak kira April 2024 naik. Salah. Betul, mungkin naiknya sedikit. Tapi untuk dibilang marketnya akan bull run, itu bukan di April ya. Ini gue akan bahas ya tentang namanya Pantera Capital. Jadi buat yang nggak tahu, Pantera Capital itu adalah sebuah hedge fund. Jadi ini gue kasih gambaran kalian ya. Ini adalah email yang dibikin sama CEO-nya tahun 2013 ya. Ini dia bilang, dia mau share conviction-nya bahwa Bitcoin akan terbang ya. Waktu itu harganya masih di bawah $200 dan dia bilang akan terbang sampai $200 dalam 6 sampai 8 minggu 2013 ya. Intinya dia suruh ya shareholders dia dan investor dia untuk ayo kita lompat bareng-bareng ya kan. Kalau mati ya mati bareng-bareng. Dia bilang gini, kalau kalian planning untuk invest Bitcoin sekarang, mendingan sekarang dibanding nanti tahun 2013. Kalau lu semua kenal dia ya udah jadi kaya raya gitu. Tapi kalau orang yang nggak percaya ya dibilang ada 2 skenario-nya. Satu ya kita minum-minum lah botol wine dan bilang ya udah ini gagal ke 0 gitu. Tapi kalau sampai naik ya udah senang gitu. Lu butuh sesuatu yang lebih kuat dibanding wine untuk ngapus feelings of regret-nya. Jadi lu bakal nyesel kalau terbang. Jadi kalau ke 0 nih sama seperti sekarang. Kalau ke 0 nih ya udahlah kita share minum-minum lah, kita ketawa-ketawa. Tapi kalau sesuai target gua atau sesuai targetnya mereka nanti gua bahas targetnya mereka berapa. Kalian bakal nyeselnya mampus-mampusan. Kalau kalian masih adalah orang yang nggak mau dengar, orang yang nggak mau belajar, dan orang yang skeptis. Ya. Jadi ini gue buat kasih gambaran, ini adalah fund yang investasi di Bitcoin dari tahun 2013. Ini fund manager kripto terbesar di Amerika. Kita lihat target dari mereka. Karena gue selalu percaya ada seorang yang lebih pintar dibanding kita. Jadi kita nggak perlu jadi orang yang paling pintar, tapi kita cuma perlu ngikut orang yang paling pintar, ngerti nggak? Kita nggak perlu ngitung, karena kita pasti kalah sama dia. Dia tahun 2013 udah suruh semuanya all in di Bitcoin, 2013. Ya. Kalian 2013 mungkin masih ada yang bocah, masih SD kencing belum lurus. Ya. Dia udah beli Bitcoin, harga di bawah $200. Target dia, nah ini kita bisa lihat di sini ya. Halving nanti itu di 35.448 dan nanti ya 2025 itu di 147.843. Ini forecast-nya dari Pantera Capital yang beli Bitcoin dari tahun 2013. Jadi kalau kalian ngerasa kalian lebih pintar dari mereka ya silakan hitung sendiri gitu. Hitungannya gimana? $147 ya. Ini kan nih ekspektasi return-nya. Jadi dihitungnya begini. Ini halving yang pernah terjadi ya. Udah 1, 2, 3, 4. Rally-nya dihitung yang pertama itu 9.212%. Tapi Bitcoin setiap halving itu persenan naiknya turun ya. Jadi ke yang 7, 9, tanggal 16. Rally-nya 2.910%. 679 dan dia proyeksinya 317%. Jadi diminishing return-nya nanti halving berikutnya mungkin di 150%. Ini price target dia. Ya, ini beginning price-nya pas hari halvingnya 35.448. Jadi kalau kita lihat dari band forecast-nya, sebenarnya kita itu udah di atas dari dia punya target ya. Jadi harusnya bisa lebih. Tapi target dia konservatif di 147
US dollar per satu koinnya. Kalian search sekarang harga Bitcoin berapa? Dan kalau sampai 147.000 dan Pantera ini benar, harganya itu 2,2 miliar rupiah per Bitcoin. Jadi, untuk sampai ke 1 miliar, kalau misalnya ditarget dia tahun 2025, ya, 2025 kalian cuma perlu uang 178 juta, lu beliin semuanya ke Bitcoin, kalian dapat 0,46 Bitcoin, kalian akan jadi miliarder di 2025. Menarik nggak? Buat teman-teman yang punya uang 100 juta. Gue ngerti banget, mungkin ada dari teman-teman beberapa yang ngerasa, oh belum punya uang segitu. Tapi nggak ada salahnya. Artinya apa? Kalau kalian punya uang 17,8 juta rupiah, itu akan jadi berapa? Sama. Akan jadi 100 juta. Kalau punya uang 1,7 juta, akan jadi berapa? Akan jadi 10 juta. Gitu. Dalam 2025. Based on Pantera. Tapi kalau kalian bilang, oh nggak mungkin lah, terserah. Mungkin kalian lebih pintar dari dia. Ini gue bacain lagi sekali lagi emailnya dia. Tahun 2013. Dia mohon orang-orang untuk beli di harga 200. Jadi silahkan. Kalau kalian pikir kalian lebih pintar dari CEO-nya Pantera, ya kalian pikir sendiri aja gitu. Bahkan kalian udah nggak perlu dengerin webinar gue gitu. Nah ini beberapa data yang gue dapat dari Pantera. Jadi kalian nggak usah baca reportnya, gue udah baca semuanya. Bitcoin itu dalam periode paling lama negatif return. Artinya apa? Kita udah nggak pernah ngeliat yang namanya bull run dari tahun 2021. Jadi Bitcoin tuh nggak pernah naik. Cuman pas di Januari naik sampai bulan ini. Tapi dari 2021 itu turun terus ya dan masih minus. Ini periode paling lama negatif return-nya. Dan biasanya nggak pernah selama ini. Begitu dia naik akan luar biasa tingginya. Nah, Bitcoin itu biasa bottom di 477 hari sebelum dari halvingnya. Dan ini udah terjadi ya di 4 cycle sebelumnya. Mereka udah hitung. Selalu di 477 hari. Yang ketiga, Bitcoin itu halving hitungan mereka di 20 April. Nah, ini mereka juga disclaimer, ini belum tentu benar, belum tentu salah ya. Jadi bisa 20 April, bisa miss by 4 hari, bisa mungkin tanggal 16. Tergantung bloknya ya. Jadi kita nggak tahu actually itu kapan. Tapi target mereka di 20 April Bitcoin akan ke 35.000 dolar per satu Bitcoinnya. Nah, itu kan dari Pantera. Sekarang kita harus punya gambaran dari yang lain dong gitu mungkin. Cathie Wood, salah satu investor teknologi paling ternama di dunia. Ya. Dia punya fund namanya ARK Invest. Kita bakal bedah di sini. Dia punya namanya cryptocurrency fund. Ya. Cryptocurrency fund dia portofolio seperti ini. Ini per Desember 31. Tapi kayaknya dia rebalance-nya emang agak lama. Jadi gue nggak bisa dapetin reportnya. Ini report yang terbaru dia keluarin 31 Desember 2022. Bitcoin itu dia pegang 84%, 84,2. Dia pegang Ethereum 15,8%. Jadi 100% dari portofolionya yang cryptocurrency ini tematik breakdown-nya adalah di cryptocurrency, yaitu Bitcoin 84,2, 15,8 di Ethereum. Nah, ini data dari ARK Invest. Adopsi institusi ya di dunia cryptocurrency, di dunia Bitcoin itu cuma semakin cepat ya, semakin masif ya. Kita lihat banyak banget ya. Spot ETF Bitcoin application kita bahas nanti. Kira-kira uang yang masuk tuh berapa? Dari Juni ya. Ini hitungannya dari Juni. Supply Bitcoin ya. Jadi Bitcoin yang orang beli yang nggak pernah gerak ya, yang selalu kayak gua nih, stay di walletnya. Ini wallet Bitcoin, isinya Bitcoin. Yang nggak pernah gerakin dan nggak pernah jual itu 70% dari totalnya. Kalian bisa bayangin nggak sih? Jadi 70% Bitcoin yang pernah ditambang dan dibeli di exchange dan disimpan sendiri itu nggak pernah gerak, nggak ada transaksi, nggak pernah jual beli. Jadi menurut kalian harganya bisa ke nol. Kalau 70% dari semua supply-nya nih, kayak lu punya toko gitu, 70% supply-nya nggak pernah gerak. Bisa hilang nggak barangnya? Nggak bisa gitu, nggak bisa ke nol. Ya. BlackRock, ya, ini gue udah sering bahas, investment company dengan AUM paling besar, dia apply ETF application. Karena Grayscale itu udah menang kemarin. Jadi Grayscale itu yang pertama keluarin ETF Bitcoin, udah menang lawan SEC. Dan sekarang discount NAV-nya itu udah lumayan ngejar ya. Dan balance dari Bitcoin di OTC desk, OTC itu over counter market ya. Buat aktivitas ini untuk nge-tracking aktivitas investor yang level institusi. Itu tahun ini 1 year high. Jadi institusi itu all time high transaksi OTC ya. Kayak misalnya kalau gua kalau beli Bitcoin itu selalu lewat OTC, over counter market. Jadi gua ngomong sama exchange-nya karena size gue besar, gua belinya OTC ke mereka. Gua nggak beli untuk gua top up dari bank, enggak. Jadi gua pakai namanya over counter market. Nah, balance dari Bitcoin yang OTC ini, jadi investor yang gede atau yang level institusi itu hit 1 year high paling tinggi. Nah, ini kalau tadi kan Pantera kan targetnya segini. Ini ARK Invest ya. Dia jadi bikin di 2030, ini bear case-nya paling jeleknya 258.000. Lu kali aja 15.000 itu berapa? Ya, $1. Targetnya 2030 segini. Bull case ya 1,48 juta dolar. Mungkin kalian ketawa. Tapi kalau kalian ngikutin Bitcoin dari lama, tahun 2016, kalau kalian bilang
Bitcoin di 26.000 ini bear market, lu diketawain. Dulu tuh harga Bitcoin itu cuma 30 juta. Sekarang 400 juta, orang pusing. Ya turun ke 400 juta. Dulu tuh harganya 30 juta. Pertama kali gue invest di Bitcoin harganya 30 juta. Sekarang itu 400 juta. Dan orang pusing, aduh kok turun gitu ke 400 juta. Nanti ya nih ya, lu dengerin webinar ini, lu beli, ya misal kalau lu beli 100 juta, nanti lu lihat aja nanti. Begitu 2026, 2027, ya turun ke 1 miliar, pasti gitu. Kadang-kadang, ya turun 400 juta. Ya turunnya 1 miliar. Tambahin 4 tahun lagi, ya turunnya 5 miliar. Ya turun ke 5 miliar. Ini Bitcoin bakal ke nol nih. Masa depan lagi, ya turunnya ke 10 miliar. Gitu kan. Tapi kita beli dari bawah, kita beli dari 400 juta, kita udah nggak pusing. Orang bilang turun pas 1 miliar, kita udah cuan berkali-kali lipat. Karena kita nggak pernah jualan. Kita sama kayak 70% holder yang tadi. Ya. JP Morgan sees limited downside for crypto near term after Bitcoin recent rout. Perusahaan sekelas JP Morgan udah nggak lihat bahwa Bitcoin bisa turun lagi. Ini yang dulu CEO-nya Jamie Dimon pernah bilang Bitcoin itu adalah pet rock. Ya. Dibilangnya kalau kalian nonton SpongeBob sama Patrick ya, yang peliharaannya batu, Patrick itu dibilang Bitcoin yang batu, nggak berguna. Sekarang dia bikin berita keluar begini, limited downside dan udah nggak turun. Artinya apa? Bitcoin itu akan bikin orang-orang yang ignorance, orang-orang yang nggak percaya sama dia, akhirnya tutup mulut dan ikutan beli. Fiat itu udah turun menurut gua ya. Gua mau kasih tau kalian sini. Kalian itu jadi miliarder bukan karena kenaikan Bitcoin, tapi fiatnya turun. Gue jelasin ya. Orang Argentina, kalau kalian ngomong Bitcoin 1 tahun lalu, mereka ketawa. Tapi kalau sekarang, Argentina, rate inflasinya ya, ini kalian mungkin banyak ketawa ke gue. Karena gue selalu bilang, inflasi itu bukan 3%, bos. Tapi mereka bilang, tapi kan inflasi bukan cuma beras, ya kan? Orang-orang yang bodoh bilangnya inflasi bukan cuma beras. Inflasi itu banyak, ada energi. Itu yang mereka engineer biar kalian nggak panik. Itu yang mereka bikin basketnya. Mereka yang bikin basketnya. Mereka tentuin apa masuk kemana biar inflasi turun. Itu manipulasi semuanya. Kalau lu mau tahu inflasi sebenarnya apa, lihat yang lu pakai sehari-hari titik. Pendidikan naiknya berapa? 15%. Beras naiknya berapa? 15% juga. Mobil, Avanza naiknya berapa? Avanza dulu 100 jutaan, gila lu. Sekarang mana dapat? Mobil, bensin. Ayo. Lu masih mau ngomong inflasi 3%, lu delusi itu. Lu bohongin diri sendiri. Jadi jangan terlalu percaya dengan angka yang dikeluarkan sama orang yang bikin basketnya sendiri. Gitu. Jadi ini bukan karena Bitcoin-nya naik, tapi fiat kita yang turun. Gue nggak bisa sebut nama fiatnya, tapi fiatnya yang turun. Lu percaya sama gue, ya. Hitung sekarang. Sama dolar berapa? 15.000 kan? Save aja, ya. Pegang omongan gue, pegang kata-kata gue, 2026. Kalian cek lagi berapa? Stabil kan katanya, kita lihat stabilnya seperti apa. Orang dicetak terus kok. Jadi negara itu kalau udah pusing, udah bingung mau ngerampok kayak gimana, mereka cetak uang. Karena uangnya dicetak, sirkulasi lebih banyak, uang kalian jadi lebih sedikit tanpa harus ngambil pajak. Itu caranya, ya. Jadi triknya adalah tinggal dicetak uangnya. Jadi semua uang kita bareng-bareng ini turun. Kayak di Argentina, dia nggak usah ngerampok 10% dari semua orang. Orang kalau dipajakin 10% per bulan kabur dari negaranya. Tapi kalau dicetak uangnya mereka nggak ngerti. Tapi kalian coba cari deh, interviewnya yang paling baru keluar kemarin, ya. Tucker Carlson datang ke Argentina untuk interview orang-orang Argentina. Mereka sampai nangis-nangis, ya. Kenapa? Karena setiap bulan uangnya itu turun 10%. Mereka baru sadar sekarang. Dari dulu orang ngomong Bitcoin di Argentina diketawain. Sekarang semua orang beli Bitcoin di Argentina. Udah ada benderanya Bitcoin di Argentina sekarang. Kalian datang ke Turki deh. Kalian bakal lihat udah ada toko yang bukan benderanya bukan bendera mereka, bukan bendera negaranya. Benderanya bendera Bitcoin. Apalagi di Venezuela, ya. Kalau kalian nggak percaya omongan gue, kalian cek aja. Uang tuh di Venezuela udah diserak-serakin jadi sampah, gitu. Ya, lu mau beli satu tisu toilet, mending cebok pakai uang fiat lu, karena udah nggak ada saking nggak ada artinya. Apakah kita nggak mungkin ke hal itu? Kata siapa? Lu percaya akan terus pemerintahan kita keep uangnya itu aman? Gua sih nggak percaya. Lu aja yang percaya. Gua nggak percaya. Gitu. ETF Bitcoin adalah berita besar. Ya kita lihat di sini. Ini total aset under management ya. BlackRock tuh 10 triliun dolar. Fidelity 4,5 triliun. Ini triliun dolar. Gua suruh hitung rupiahnya, lu nggak bisa tulis nolnya. Ini triliun dolar ya. Jadi dikaliin lagi 15.000. Jadi lu bayangin ya. 4,5 triliun doang. Lu belum tentu bisa tulis nolnya berapa. Ini dolar ya. Franklin Templeton baru kemarin ini dia apply 1,5 triliun. Invesco 1,5 triliun. Wisdom Tree 87 miliar dolar. FanEck 61 billion. Global X 40 billion. ARK Invest yang tadi gue bahas 14 billion. Bitwise dan Valkyrie. Ini totalnya 17,7 triliun dolar. Mereka siap masuk berapa pertanyaan ke dalam Bitcoin. Dan ini mereka udah ancang-ancang pas nih. Jadi mereka apply sekarang. Sebelum halving nanti, pegang omongan gue udah di approve sama SEC. Habis di approve, masuk semua uangnya, gede bar. Itu kalian udah ketinggalan lah. Gue yakin itu bukan 147.000. Gue yakin Pantera itu ambil angka bawah ya.
Dan mereka sendiri tahu angka lebih tinggi. Cuman mereka ambil bawah biar kalau salah at least di area segitu gitu. Jadi mereka ambil bear case-nya di 147.000. Karena gue udah pernah dengar CEO-nya forecasting itu jauh lebih tinggi, bisa 300 sampai 350.000. Tapi untuk umum, untuk research institusi mereka bilangnya 147.000. Tapi lu tinggal hitung. Bitcoin tuh market cap-nya 500 billion. Butuh uang berapa untuk itu double? Apakah 500 billion? Enggak. Karena kalau masuk ke 30 billion, 30 itu udah terbang Bitcoin harganya, ya. Ini mereka punya 17 triliun aset under management. Tinggal mereka mau alokasin berapa ke dalam Bitcoin ETF mereka. Seperti itu. Nah, ini yang kadang bikin teman-teman gue itu tertarik untuk masuk ke Bitcoin. Jadi ini data dari tahun September 2023. Ya. Jadi ini cost untuk enter klubnya lah. Klubnya Bitcoin. Ini kan ada gambar-gambar lucu ini kan. Ada udang, ada kepiting, ya, ada octopus gitu kan. Jadi untuk nyampe top 0,1% ya, di dunia ini, lu butuh 21 Bitcoin, tapi gue yakin kalian banyak yang nggak bisa kumpulin segini. Ya. Tapi kalian bayangin, kalau kalian mau jadi top 1%, lu butuh 3,5 Bitcoin sekarang. Lu jadi elit global. Lu pegang 3,5 Bitcoin, lu udah jadi elit global nanti. Karena lu percaya harganya ya. 3,5 Bitcoin ini 91.000. Ntar lu lihat aja. Save aja ini. Lu foto aja. Lu foto, ntar lu review lagi. Kalau lu nggak percaya gue, ntar lu, ya ampun, coba dulu gue dengerin Timothy gitu. Lu akan merasa bego sendiri nanti. Untuk jadi top 5%, lu cuma perlu 0,1. Jadi kalau saran gue kayak tadi, ya, lu udah masuk top 3%, top 4%. Jadi beli Bitcoin 0,46 Bitcoin sekarang. Lu cicil gimana caranya, ya. Lu jual barang lu ngapain terserah. Lu pasti jadi miliarder, ya. Lu yakinin bapak lu, ya. Lu kasih aja webinar ini ke dia, gitu. Kalau dia ngerasa oh ini scam, bilang, Papa lebih pintar apa dari Jack Dorsey, Ricardo Salinas, Michael Saylor, Bapak lebih pintar. Uang Papa lebih banyak. Enggak kan, Pak? Dengerin ya, Pak, gitu. Ya. 0,46 Bitcoin itu kan mengubah hidup kalian. Nah, ini pertanyaan yang mungkin semua orang tanya nih, ya kan? Berapa uang yang harusnya ditaruh di Bitcoin? Ini gue kasih analogi sederhana. Kita misalnya di kutub utara, ya, jauh gitu. Kita nggak ada tempat berteduh, ya kan? Kita kedinginan. Kalau manusia kedinginan apa yang terjadi? Mati. Ya. Ada iglo di dalamnya. Apa yang kalian lakukan? Berdiri di luar, kedinginan, coba cari api di luar, cari kayu, apa lu langsung hajar masuk aja ke dalam? Bodoh amat, mau ada orang atau enggak, masuk aja dulu. Mau berantem dalam gitu kan. Nah itu pertanyaannya. Iglonya nih kayak Bitcoin nih. Ya. Dan semua lu yang lagi di luar ini, lagi kena inflasi, lu lagi menggigil nih. Beras nih naik nih. Gue besok bagi beras. Ya. Terakhir gue beli beras itu 11.500 bos. Besok gue beli 14.000 beras premium. 14.000. Lu pikir pakai otak lu. Itu nggak nyampe setahun bos. Itu kedinginan tuh orang. Orang nggak bisa makan. Tapi gue nggak cuma asal ngomong. Karena kebetulan gue punya rezeki lebih ya dari kripto juga. Awal Januari gue beli Bitcoin banyak. Gue decide untuk gue alokasikan sebagian. Ya, gue alokasikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Ya, satu kampung lah semua. Gue kasih makan beras. Kenapa? Karena harganya naik. Gue gak mau cuma sekedar jadi orang yang ngomong doang. Banyak yang gak percaya gue. Waktu gue posting di Instagram, banyak yang bilang, alah lu inflasi 15, lu belajar ekonomi. Lu yang belajar ekonomi. Kan simple itu. Itu mikroekonomi dasar itu. Supply and demand. Lu kalau kedinginan menggigil, uang lu digerogotin sama dicetak, lu masuk iglonya apa dulu di luar? Pilihan lu. Ya. Pertanyaannya sekarang, orang yang tanya berapa uang yang cocok untuk beli Bitcoin, itu nggak usah beli Bitcoin. Karena kalian nggak tahu ya tentang Bitcoin. Di harga berapa gue beli Bitcoin? 16.000 gue beli kemarin. 18.000 gue beli. 20.000 gue beli. 28 gue beli. 31 pun gue beli kemarin. 25 orang beli lagi. Gue nggak peduli. Dia mau naik turun kiri kanan jungkir balik, gue beli terus. Kenapa? Karena targetku terlalu jauh. Ini konsep yang gue belajar sangat mudah dari Benjamin Graham. Margin of safety. Kalau asetnya under value, Pantera targetnya 147. Emang lu lebih pintar dari Pantera? Harganya mau 31 mahal. Kagak murah bos. Naiknya masih 5 kali lagi. Gitu. Sikat terus, gue cicil aja terus, hajar terus. Tiap turun 100 pun gue hajarin terus. Ratusan juta sama miliaran. Kenapa? Karena conviction tuh gak bisa dipinjam. Kalau lu pertanyaan di otak lu, masih berapa ya? Gue gak yakin gitu. Udah gak usah beli gitu. Karena lu belajar dulu. Begitu belajar, lampu lu nyala, baru. Lu perhatiin, semua orang yang benar-benar ngerti Bitcoin itu jadi ekstremis kayak gue. Gue dulu saham. Gue ngerti ya, gue pelajarin dalam, oke gue hajar semua. Bye-bye. Saham bye-bye. Gitu. Sama semuanya. Michael Saylor punya perusahaan MicroStrategy, jualan software. Ketemu Bitcoin, bye-bye semuanya. Ricardo Salinas, orang paling kaya di Meksiko. Paling kaya dia, media paling besar, 13 billion dolar hartanya. Dia baru kemarin ngomong di interview. Uang gua 100% semuanya di Bitcoin, dia bilang. Gue cuma beli Bitcoin, perusahaan si Saylor itu
Bitcoin miner, oil sama gold, sama tambang emas. Udah, dia nggak percaya fiat. Orang paling kaya di Meksiko. Nah, lu lebih pintar dibanding Ricardo Salinas, apa kagak? Atau Jack Dorsey, yang cabut dari Twitter langsung bikin perusahaan yang tentang Bitcoin, Cash App namanya. Lu lebih pintar kah dari yang bikin Twitter? Itu yang kalian harus pikir. Conviction itu nggak bisa dipinjam ya. Jadi kalian jangan pernah lupa gitu. Ini gue selalu akan taruh di semua webinar gue. Ini nasi putih 150, nasi rames 400. Jangan salah, rupiah itu udah pernah dicoret lagi, ya. Rupiah itu udah pernah dicoret. Jadi kalian jangan lupa. Ini tuh udah pernah dicoret. Jadi waktu itu harga misalnya kalian punya 100.000, itu jadi 100 langsung. Udah pernah terjadi. Dan mau dilakuin lagi. Mau dipotong lagi kan rencananya. Ini pegang omongan gue. Mereka potong nih dari 100.000 jadi 100 satuannya. Jadi kalau kalian ke kafe, satu tuh jadi 10.000. Kasih 10 tahun lagi, dia balik lagi ke 10.000. Ntar dia potong lagi ntar. Jadi kalian kalau kira itu bukan permainan ya, kalian pikir sendiri ya. Nih, Daihatsu Xenia 60 juta. Sekarang berapa harganya? Lu ngomong lagi sama gue inflasi 3%. Ya. Lu tinggal di alam baka, ya, inflasi 3%. Keburu mati nanti, keburu meninggal. Jadi investasi apapun yang nggak lebih dibanding 10-15%, lu mampus. Lu berdarah. Lu pakai oksigen nih, ya. Inflasi itu ibarat kayak gini juga nih. Ya kan? Lu di pesawat, berapa uang yang harus gua taruh di Bitcoin atau berapa persen dari total harta gue yang harus gua taruh di Bitcoin. Lu lagi di pesawat ya kan, pakai set masker. Nah, lu punya anak 3 nih, tapi ini gue cuma ketemu gambarnya 1. Anggaplah anaknya ada 3, lu udah pakai set. Karena lu kan harus pakai dulu dong sebelum pakai anak, lu pakai set. Anak lu itu ada 1, 2, dan 3. Apakah langsung lu pakein semua satu-satu atau lu cobain dulu di satu, yang lain entah, lihat dulu ini anak bisa nafas nggak? Enggak kan, lu pakein langsung kan. Itu jawabannya. Kalau lu taruh nih, anak 1 tuh saham 30%. Anak 1 tuh obligasi 30%. Anak 1 itu Bitcoin 30%. Lu mau anak yang 2 mati. Hah? Kalau kalian obligasinya kasih 7%, inflasi 15, apa yang terjadi? Uang lu berapa? Ya lebih baik sih dibandingkan nabung. Ya ada bagusnya. Tapi habis oksigennya nggak? Habis oksigennya. Jadi kalian harus pikir ini secara lebih filosofis. Bahwa ini kalian pegang uang sekarang. Kaburin, lari. Uang itu kayak oksigen diserap. Orang banyak bilang, wah kok lu bisa beli-beli hal-hal yang lu mau ya, punya jam tangan mahal gitu segala macam. Jawaban karena gue ngerti oksigen gue tuh diserap dan gue udah pakai masker oksigen. Jadi nanti nih kalau kalian percaya gue, kita pakai bareng-bareng masker oksigennya. Ketika nanti kalian jadi miliarder, orang yang lihat kan, kok bisa gitu. Hoki ya lu ya. Makanya gue bilang ya, sekolah gue ini sekolah uang internet sihir gitu. Karena kayak sihir buat orang goblok, ini kayak sihir gitu. Kalian bayangin gak sih kalian jadi, karena gue udah kenal orang Indonesia yang beli Bitcoin udah lama ya, tapi gue contohin pakai orang luar karena gue nggak enak sebut beliau. Dan Morehead ya, yang punya Pantera. Dia beli dari $200 per koin. Sekarang satu koin bear market 26.000. Lu bisa bayangin gak sih? Dia kayak beli barang 2 miliar tuh udah gak ada harganya. Dia beli puluhan ribu Bitcoin waktu itu. Harga $200. Dia kayak mau beli misalnya Innova. Satu Bitcoin, belilah. Orang dulu cuma $200. Dulu cuma $50 dia beli. Orang lihatnya dia jadi kaya banget. Oh dia pintar, dia sihir. Enggak, karena dia pakai masker oksigennya. Dan kita akan ngalamin hal yang sama nanti. Begitu udah naik terus. Inflasi naik terus, bareng Bitcoin naik terus. Kita udah pakai masker oksigen. Oh teman-teman kita, kok lu bisa beli rumah ya? Nanti rumah yang mewah itu cuma 1 Bitcoin, percaya gue. Rumah yang mewah. Karena gue udah ketemu banyak teman-teman gue yang gini. Dia tunjukin gue kemarin, oh ini tim ada tanah di Kintamani, berapa? Ya ini 10 Bitcoin dapat lah. Cuman gitu mikirnya, karena dulu beli Bitcoin udah lama. Dibilang tanahnya ini 8.000 meter cuma 10 Bitcoin, murah banget. Ya, ada gunungnya, ada danaunya bagus gitu kan. Kenapa udah pakai masker? Dan gue udah mulai nih pakai masker gue sekarang. Currency gak mungkin jatuh ya kan, kita punya ini. Kita ngomong pakai market aja deh. Karena gue orangnya sangat analytical, ya kan, background gue suka analysis financial statements, gue suka lihat data. Jadi yang kalian sini yang gue sajikan semuanya data. Kita lihat credit default swap, ya kan. Market nggak value currency itu gimana? Jangan cuma omongan dari pemerintah. Lihat nih Indonesia di rate di mana? Triple B bos, ya. Lo lihat nih, 23,19% chance of default, probability, kemungkinan dari defaultnya itu bukan 0 bos, bukan stabil. Lihat nih 23,19%. Artinya apa? Market ngebet, ya ini orang-orang di market yang kayak gua ngebet ini jatuh 23%. Kalau yang aman Denmark nih loh, ini stabil nih 3%. Germany 3%. Lu lihat Turki, ya. Turki itu 77,66%. Orang ngebet dia akan jatuh. Brazil sama, ya. Meksiko, Itali. Nah, ini kita nih, gua nggak tahu di mata uangnya namanya apa, gue lupa gitu. Rusia udah blank karena dia perang sama Ukraina udah sampah lah, udah nggak bisa dibet gitu. Mesir udah nggak bisa, udah jadi miskin semua, ya. Tinggal ditunggu aja waktunya. Jadi
Apakah stabil? Makanya gue yakin banget. Kenapa gue yakin banget itu naik dari 15.000? Karena ini data dan fakta. Ini marketnya kredit default swap. Ini orang-orang paling pintar di dunia yang ngebet. Ini marketnya. Ini ada ratingnya nih. Ratingnya triple A itu aman. Kalau kalian kan tahu obligasi ada triple A, A plus. Ini triple B, bos. Ini kalau di bonds ini udah kayak bonds sampingan gitu. Ini perusahaan yang kayak baru berdiri gitu bondsnya. Triple B. Jadi move to a stronger currency atau store of value. Ini quotes dari JP Morgan. Gold itu money, ya. Uang, emas itu adalah uang. Selain itu semuanya hutang. Fiat tadinya adalah hutang untuk membeli emas. Jangan salah kan, kertas tuh tadi ada emas belakangnya. Hutang untuk membeli emas. Kalau sekarang emasnya dicopot, kertasnya dicetak jadi apa? Jadi kertas, jadi sampah. Kenapa gue selalu bagi-bagiin uang? Ke satpam lah, ke siapa. Itu nggak ada value-nya buat gue, kertas. Gitu. Teman-teman gue, kalau lu suka banget sih bagi-bagi 100.000 ke semua orang gitu. Jalan iseng kasih 100.000, nggak ada artinya buat gue. Itu kertas. Gitu. Gue udah sampai dapat pemikiran ini. Ya, semuanya kredit, semua itu kredit. Uang fiat dalam bahasa Latin adalah let it be done atau jadi aja. Kalau kalian suka ngomong, oh Bitcoin Ponzi, ini Ponzi-nya yang benar. Gold itu uang beneran. Bawahnya baru dapat central bank. Ada layering ini. First recipient ngeliat nih, government, pemerintah, Wall Street, ya kan. Korporasi gede dapat dulu uangnya. Kan dia cetak nih dari atas nih, central bank. Dibaginya ke mereka nih, pemerintah dapat uang, ya kan. Wall Street dapat uang, orang-orang saham, perusahaan-perusahaan super besar kayak Apple dapat uang duluan. Baru mereka transaksi kan, uangnya mulai, jadi kan uang dari cetak nih, beredar ke mereka yang bos-bos gede ini, mafia ini, turun ke bawah, ya kan, bank-bank yang kecil lah, yang bank-bank BPR, atau bisnis-bisnis yang kecil yang kayak bisnis-bisnis gua, bisnis small business gitu, masuk ke gua gitu. Baru terakhir nih, orang nggak punya duit, tuh yang mau pensiun, ini yang paling kasihan. Jadi uang itu ada capital stack-nya, lu harus belajar. Uang itu nggak langsung turun ke kantong lu. Itu udah putaran keberapa. Makanya sebelum era digital, uang yang kalian dapat kertas kan dari pasar kadang jelek. Karena itu sebenarnya definisi dari putarannya, udah turun uangnya gitu. 1971, Richard Nixon karena dia perlu kebutuhan untuk perang sama Vietnam, dia copot gold standard. Selama 100 tahun, US dollar hilang 99% dari value-nya. Sekarang lu buka chart di Google, USD there. Kalian lihat, itu kebantai berapa jauh? Jadi kalau lu pikir pakai otak lo, kalau USD itu turunnya 99% dan USD IDR turun lagi 99%, currency gue turunnya berapa ya, bos? 99,999. Tapi janganlah, itu jangan. Nanti kita bahasnya tempat lain, ternyata bakso. Enggak, gua aman di apartemen, gak ada bakso di depan. Nah, ini Thomas Kahn ya, structure dari scientific revolution. Scientific revolution selalu gini, dia S-curve ya. Big Bang, radical product, Satoshi keluarin Bitcoin 2008, inovasi ya. Kita tuh masih di sini ya. Kita tuh belum di teknologi sistem evolution, belum maturity, belum. Ini kita baru mau naik nih di sini di Bitcoin. Sama kayak listrik. Awalnya ditentang karena orang dulu jualan lilin. Kalian tahu, kuda ya, mobil tuh pernah di-ban dulu di Inggris. Lu nggak boleh dulu punya mobil pakai kuda, bos, kita bos. Sama, oh nggak boleh pakai Bitcoin, di-ban di Cina, di-ban di India. Akhirnya Hong Kong mulai buka kan tuh. Ayo, kenapa dia buka? Cina minernya gede kok. Kalian harus pikir secara global. Ini permainan global. Cina bilang dia akan ban Bitcoin. Tapi kalau kalian tahu, mesin untuk mining Bitcoin, Antminer S19 itu dari Cina. Coba pikir makanya. Baik. Ya. Jadi siklus selalu seperti ini. Begitu di SF, boom, paradigm shift. Semua orang pakai mobil. Udah nggak ada lagi kuda, kita udah nggak ada kuda. Internet, ya kan? Ini mah cuma mainan bocah-bocah nerd, coder kayak Bill Gates. Jadi Microsoft, boom, internet jadi kayak sekarang. Google. Sekarang perusahaan yang paling besar di dunia apa? Google, Meta, Oracle, ya kan, Microsoft. Semuanya perusahaan internet, ya. Perusahaan yang jualan mata orang. Meta lah, advertising dari Facebook, Google advertising. Semuanya jualan mata orang yang paling kaya. Nah, ini strukturnya, kita lihat. Teknologi ya, dari sini ke sini 1800 tahun, ya kan. Dari sini 1500 nih. 1800 dari sini ke Black Hawk Index itu terbang itu 200 tahun. Cepatnya luar biasa dan lu akan ketinggalan dan lu akan nangis minta ampun. Kalau Bitcoin dari S-curve itu udah jutaan dolar harganya. Lu udah gak akan pernah bisa beli satu Bitcoin lagi. Nggak usah pernah mimpi. Jadi gue nggak pernah jualan Bitcoin gue, ya. Gue trading lah, gue bikin perusahaan apalah. Semua yang gue kerjain itu cuma untuk tujuannya satu di hidup gue, beli lebih banyak Bitcoin. That's it. Gue mau ikut project crypto apa, ya. Gue mau jadi speaker di mana, tujuannya cuma satu, ngumpulin lebih banyak Bitcoin. Titik. Orang ketawa, ya. Pas lu beli crypto bapak, lu mungkin ketawain, tapi ntar lu lebih kaya dari dia kalau lu beli. Ya. Ignaz Semmelweis itu dimasukin rumah sakit jiwa pas disuruh dokter cuci tangan, bayangin gak sih? Dia cuma suruh dokter cuci tangan masuk rumah sakit jiwa. Ya. Banyak contohnya seperti ini. George Washington matiin, dibedarahin. Dia dibedarahin sama dokternya karena nggak tahu penyakitnya apa dan nggak ngerti. Lu dengan inflasi dan lu nggak ngerti, lu beli obligasi itu lu dibedarahin. Tinggal tunggu waktu lu mati kayak George Washington.
pakai masker oksigennya, tutup, jangan dibedarahin lagi. Gitu. Ini gue bikin gini bukan bilang bahwa kalian beli terus sebenarnya jelek gue bilang kayak gini. Kenapa? Karena harga kalau beli pun dan Indonesia secara masif nih semua, tapi gue yakin banyak kan orang tuh bodoh ya. Orang banyak kan tuh nggak mau mikir, willingness untuk learn-nya rendah, bahkan mungkin ada beberapa dari sini yang masuk dan egonya masih tinggi. Dia cuman bocah nggak ada. Ntar kalian lihat aja 2030 Google harga Bitcoin berapa? Tinggal nangis nanti kalian. Ya. Tapi gue udah ingetin nih dari tahun 2023 ini akan terpampang terus nih. 2023 gue pernah ngomong hal ini, pernah keluar dari mulut gue hal ini. Gue secara tulus pengen bantu kalian. Bahkan sebenarnya gue kumpulnya sendiri, ya. Tapi gue pengen teman-teman semua yang pengen ngubah hidup, karena gue tahu banget ada dari kalian yang datang ke sini itu benar-benar punya tekad yang kuat untuk berubah, punya tekad yang kuat bilang, oke, gue mau ilmu, ya gue haus ilmu. Mungkin kepala lu udah ngebul sekarang, tapi gue haus ilmu. Gue catat dulu, walaupun gue nggak ngerti, nanti gue googling. Bahkan mungkin ada dari beberapa kalian pinter gitu. Kalian nggak ngerti tadi gue bahas apa, NAV atau apa, kalian googling, ya, atau kalian cari di AI ChatGPT. Orang-orang seperti itu yang akan maju. Tapi yang udah kayak, ini ngomongnya kesusahan nih, ini bukan ilmu yang gue ngerti, itu kalian nggak akan pernah kemana-mana. Kripto akan menggantikan sistem perbankan tradisional seperti surat digantikan dengan email. Jadi kalau internet zaman dulu itu ngerevolusi distribusi informasi, kripto itu ngerevolusi yang namanya uang. Dalam aspek apa? Nggak ada bank lagi. Makanya bank benci sekali dengan kripto. Kenapa? Karena makanya Jamie Dimon yang punya bank paling besar di dunia bilang itulah Petrox. Sampai sekarang dia mengakui akhirnya. Karena itu menghilangkan fungsi dia. Dia nggak bisa tawarin lagi produk-produk investasi. Nggak bisa underwriting bonds lagi nanti. Pusing mereka. Ini ngeganggu industri mereka. Seperti TikTok ngeganggu Tanah Abang. Ya mungkin pemerintah keluarin, tapi itu nggak bisa dibendung. Hal seperti ini teknologi itu nggak pernah zaman dulu bisa dibendung. Antara lo ikut atau lo mati. Jadi ada cara gampangnya atau cara kasarnya. Cara kasarnya kayak suku Indian waktu itu. Pas Inggris datang, lu mau pakai apa gunpowder senjata atau lu mati pakai panah ya. Mereka pilih pakai panah, nggak ngerti teknologi, bodoh juga ya. Orang datang pakai pistol, tembakin, mati semua. Sama. Nanti kita yang udah punya Bitcoin semua, kita ngeliat orang udah di dunia udah distopia. Ya kalau kalian nonton film-film itu kan jadi seperti itu. Jauh banget si kaya dan si miskin ya. Ini gap yang nggak akan nutup menurut gue, dan Indonesia mungkin aja rusuh, negara lain mungkin aja rusuh. Kenapa? Karena gap ini akan makin jauh. Si kaya dan si miskin akan jauh. Karena si kaya punya duit, punya aset, dia beli Bitcoin. Apa yang terjadi? Harganya naik terus, dia tambah kaya terus. Si miskin tambah nggak bisa beli Bitcoin karena harga Bitcoin tambah mahal lagi. Ini akan terjadi distopia dan kesenjangan sosial yang luar biasa besar. Terbesar yang kita bisa lihat di hidup kita. Nah ini mungkin, ini gue akan ngomong ke beberapa teman-teman yang mungkin bisa relate, yang punya modalnya minim. Gue mungkin nggak punya 170 juta untuk beli sampai 1 miliar, tapi gue benar-benar pengen belajar. Gue akan sharing kalian gimana caranya, apa yang akan gue lakukan. Jadi bukan apa yang kalian lakukan, tapi apa yang gue akan lakukan kalau modal gue minim. Mungkin kalian di sini ada yang udah cari-cari tentang cryptocurrency, ya kan? Mungkin punya uang 500.000, 1 juta, 2 juta, atau 3 juta. Kalian punya uang yang kalian tabung nih, ya. Kalian tabung baik-baik di diri kalian sendiri. Lalu uang yang kalian tabung ini, kalian mikir, ini gue beli kripto apa ya? Mungkin kalian ada yang udah analisa gitu. Kalian udah analisa banyak, ya kan? Masih pelajar mungkin. Nggak punya uang, nggak punya budget. Gue ngerti banget. Kalian mungkin masih analisa. Ada banyak gitu. Misalnya kriptonya ada 10 yang menurut kalian potensi. Kalian percaya nih kripto dalam industri bakal maju. Kalian lihat nih, oh ada 10 yang menarik. Nah, gimana caranya mulai beli? Nah, daripada kalian beli 5-10, kalian cari 1-2 yang potensial. Kenapa? Jawabannya satu. Beberapa exchange itu nggak membolehkan kalian beli di bawah $10. Jadi kalau misalnya lu punya uang 500.000, lu nggak bisa beli 10 ya. Mentang-mentang juga cuma bisa beli 3. Dan kalau misalnya lu punya uang 1 juta, 2 juta bisa beli 10. Saran gue jangan. Kenapa? Karena fee-nya terlalu mahal. Nanti kan kalian akan belajar untuk self custody, di mana kripto itu nggak bisa dibiarin tuh. Lu beli di Indodax, lu beli di Binance, beli toko kripto, jangan didiemin sana. Lu tarik ke self custody, ke wallet lu sendiri, lu simpen punya sendiri. Apakah kalau ini hilang kriptonya hilang? Enggak, itu canggihnya kripto. Makanya kan harus belajar. Kalau ini hilang ya udah gampang, gue bisa ambil lagi Bitcoin gue. Nggak masalah. Jadi Bitcoin gue kan selalu jadi punya gue. Sedangkan kalau exchange, kalau misalnya Binance collapse, Indodax jatuh, dibawa kabur uangnya, kita nggak ada yang pernah tahu. Ya, seberapa gue kenal sama mereka, gue nggak pernah tahu dan gue nggak pernah simpen di sana. Nah itu kan kalian belajar self custody namanya, simpen kripto sendiri. Itu ada biayanya untuk transaksinya. Jadi kalau kalian belinya banyak, 10 kripto, 9 kripto, ntar kalian kegerus karena modalnya masih minim. Jadi untuk modal minim 1-2 ya. Jadi kita akan belajar gimana cara carinya. Pakai namanya modern portfolio theory. Ini akan lebih praktikal ya. Jadi ini kalian nggak usah pusing-pusing, sudah dihitungin di sini. Intinya, modern portfolio theory adalah gimana caranya kita nyari yang namanya efficient frontier atau posisi portofolio yang paling optimal. Secara kalau kalian nggak ngerti finance yang dalam, kalian nggak akan ngerti apa yang gue omongin di sini. Tapi kalian boleh sambil googling,
sambil level up ilmu kalian, tapi cobalah untuk mengerti. Ada yang namanya Sharpe ratio dan juga Sortino ratio. Ini dua rasio yang dipakai sama para portfolio manager level institusi untuk tahu risk adjusted return. Karena di dalam investasi yang kita cari bukan cuma return tinggi, tapi risk adjusted return itu holy grail-nya, ya. Artinya apa? Artinya return yang bisa tinggi juga, tapi resikonya bisa di-manage, ya. Drawdown-nya nggak terlalu jauh. Jadi ketemu di sini ya, maksimum Sharpe dan Sortino-nya di 0,997. Jadi makin dekat ke 1 tuh makin bagus. Ini dites nih ya, BTC 11, ETH 89. Tapi efficient frontier-nya ketemu di sini ya. Jadi di 67% Bitcoin, 33% ETH. Jadi langsung terjawab kan, kalau misalkan punya uang 1 juta, langsung aja 67% di BTC, 33% di ETH. Itu kan kalian akan dapetin yang dihitung berdasarkan data gue di sini paling optimal. Jadi lu nggak usah pusing-pusing, itu udah dihitungin di sini untuk kalian semua. Jadi itu hadiah kalian untuk webinar kali ini. Karena hal yang paling mahal di dunia itu adalah ilmu, ya. Jadi kalau kalian yang nggak mau pusing, punya uang dan percaya apa yang gue omongin, kalian tinggal beli aja. 67% Bitcoin, 33% kalian taruh di ETH, itu paling optimal secara portofolio, nggak ada cara lain, ya. Jadi belinya 1 atau 2, atau misalnya mau Bitcoin 100% boleh, tapi kalau kalian mau belajar tentang smart contract, mau ngerti tentang teknologi Ethereum, taruh 33%, dan kalian akan perfect secara modern portofolio teorinya Harry Markowitz, ya. Oke, jadi kalau kalian cari project crypto, jadi saran gue gini, misalnya lu nggak mau Bitcoin ETH, nggak masalah gitu. Lu cari banyak, misalnya ada Arbitrum, ada Solana, ada apalah yang lain, Polygon, Matic. Cara gini, lu list semuanya di kertas, lu tulis, oke, gue mau BNB, oke, gue mau XRP, oke, gue mau apa. Tapi uang gue 500.000, lu tulis di kertas. Lalu sambil lu ikut webinar ini, lu coret-coret, mana kira-kira enggak. Jadi gini, kita harus tahu yang namanya selling pressure atau penjualan token. Kenapa? Karena kalau kita beli suatu token selain Bitcoin, itu ada orang yang beli lebih dulu dibanding kalian. Market ini adalah PVP. Jadi gue akan belajarnya secara dalam ya. Market itu adalah PVP, artinya apa? Perang ya. Kita perang untuk nyari duit sebanyak-banyaknya. Lu lawan gue lawan orang lebih jago lagi, lu lawan hedge fund yang punya 60 PhD gitu. Lu lawan orang yang punya 30 CFA, bisa menang nggak? Nah, untuk bisa menang, kita harus tahu dulu dari selling pressure, ini paling basic. Jadi banyak banget kripto ya, yang karena dia nggak mau orangnya jualan yang baru beli, mereka tutup airnya itu, jadi ibarat ke tangki bocor, mereka tutup pak gitu, pakai namanya staking. Staking itu apa? Jadi staking itu kayak bunga di bank. Nah jeleknya staking ini apa? Orang kira, gede nih. Contoh, ini gue kasih contoh ya. Gue nggak endorse projectnya dan apapun. Kalian beli koinnya dapat yield 107% setahun. Siapa yang nggak mau? Tapi tokennya inflationary, sama kayak fiat. Ya, jadi tokennya sendiri inflasi, terus dia tutup pak gitu, pakai nih bunga gede gitu. Kalau gini, gue red flag dan gue kabur. Gue ngomong gini bukan sekedar bacot, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi. Karena gue udah ikut beberapa ya. Gue sempat ikut stable coin bahkan ya, yang over 19,5%, namanya USD. Itu meledak, anchor protokolnya meledak. Gue hilang 2 miliar lebih semalam, puff hilang uangnya. Jadi gue ngomong sini, gue sharing kalian, biar kalian tuh nggak nyampe ke jatuh bangunnya gitu. Lu nggak usah jatuh dulu kayak gue, baru belajar. Uang sekolah gue di kripto udah terlalu mahal ya. Gue udah hilang banyak duit, dan gue udah tahu kalau begini-beginian itu lu disikatin. Nah, lu belajar juga gitu. Mungkin masih yang skeptis. Ini gue bilang lagi ya. Ini orang paling kaya di Meksiko itu invest 60% liquid portofolionya dan bilang bonds terrible investment, bukan gue, Ricardo Salinas yang bilang ya. The only winning strategy yang gue lihat itu adalah Bitcoin. Fiat akan turun, gold itu mungkin akan stay purchasing value, tapi Bitcoin itu akan naik ya. Jadi kalian perhatikan di sini, time sama scarcity itu adalah dua hal yang nggak bisa dilepas. Jadi Bitcoin itu cuma ada 21 juta koin ya yang di mine. Jadi saran gue untuk pemula, kalau kalian mau coba beli koin-koin banyak, nggak masalah. Tapi kalian lihat tadi, selling pressure-nya, capital stack-nya. Lu itu di mana di capital stack-nya? Maksudnya gini, developer bikin suatu token. Ya. Investor awalnya yang bikin project itu terjadi, pasti dapat uang duluan dong. Ya kan? Lalu investor selanjutnya. Lalu developernya yang dapat token. Nah, mereka ini biasa punya namanya vesting period. Jadi uang mereka ditahan selama 6 bulan, selama 8 bulan. Kan gue udah sering ikut project-project seperti ini. Ya. Jadi sebelum koin to ICO, biasanya mereka ada ngepooling dulu uang-uang untuk mereka, siapa nih investor yang mau beli koinnya di harga yang lebih murah. Jadi kalau lu beli koin di market, itu udah terakhir, lu udah di dump. Semua koin selain Bitcoin itu ada primanya. Ethereum pun Vitalik nge-prime. Jadi dapat uangnya dulu. Gitu. Semua koin, mau Solana, mau Arbitrum, ya mereka bisa bacot panjang lebar pakai untuk development, tapi ya rata-rata sama. Project yang gue ketemu, bahkan layer 1 yang gede-gede, banyak kan mereka cuma bikin koin, ngerampok duit orang, habis itu beli Bitcoin. Dah, that's it. Strategi seperti itu.
Orang mau bikin exchange, lu tanya bos-bos exchange. Bikin exchange sih, jualan koin banyak, orang transaksi banyak, dapat uang, belinya Bitcoin. Ya. Jadi ini gue buka nih rahasia industri ke kalian. Kalau lu belum pinter-pinter amat, ya, lu bahkan nggak ngerti nih, kayak 80% apa yang gue omongin nggak masuk nih ke otak lu lupain aja beli yang lain. Lu beli Bitcoin aja. Nah, biaya jadi orang bodoh menurut gue adalah hal yang luar biasa mahal. Ya. Maksudnya apa? Gini, gue itu nyampe ke titik sini itu bukan cuma sekedar gue belajar sendiri, tapi gue bersyukur gue banyak diajarin sama mentor-mentor yang masih baik ke gue. Karena gue rasa kalau orang kaya itu ilmunya diserap sendiri, dia nggak akan kemana-mana juga. Lu kan jadi lebih pintar ketika lu sharingin ilmu lu ke orang lain. Jadi maksud gini, education is never as expensive as ignorance. Kayak tadi gue bilang, kalau ada staking yang gila, lari. Karena gue udah hilang 2 miliar. Gue ignorance. Mahal gak itu? Dibanding kalau misalnya gue ikut webinar yang kayak gini, tapi nggak ada webinar yang kayak gini gitu, nggak ada yang ngasih tahu gue, nggak ada yang ngasih tahu gue kalau misalnya USD itu bahaya. Tapi ini gue kasih tau kalian lihat dulu selling pressure-nya. Gue bisa kasih tahu kalian detail karena gue di dalam industrinya. Contohnya, lu ngeliat project nih kan, project misal top 50 sampai 100 di coin market cap. Lu ngelihat dia punya trading volume, terus lu lihat followers Twitternya. Kalau itu bedanya jauh atau yang di watchlistnya dibintangin di situ, biasanya itu ada market maker yang ngepam. Harganya naik nih, tapi followersnya dikit, engagementnya kecil. Itu udah pasti market maker yang main. Lu jangan main di situ. Lu cari yang sama nih, trading volumenya gede, followersnya gede, engagementnya gede di Twitter. Gue tahu dari mana? Dari pengalaman, bos. Gak ada yang ngajarin gue seperti itu. Kalau misalnya ada course yang ngajarin gue seperti itu, gue bayar 100 juta. Daripada gue hilang 2 miliar, gue akan bayar 500 juta untuk course. Gue bayar, gak masalah. Karena education tuh gak pernah semahal ignorance orang. Orang tuh ignoran banget gitu, jadi manusia. Ngerasa, oh gue pintar ya kan, gue coba. Bitcoin mah udah mahal. Padahal kan bisa dibeli parsial. Lu gak usah beli satu kan. Semua orang tuh mikirnya gitu. Gue juga pas dulu masuk ke kripto, itu yang gue pikirin. Waduh, gue belinya XLM aja lah sama Ripple. Karena Ripple harganya masih murah, Bitcoin udah mahal. Goblok kan, kalau gue beli Bitcoin dulu, gue lebih kaya sekarang. Kalau gue gak pernah kena jatuhnya tuh Stellar Lumens, gue udah luar biasa kaya raya mampus-mampus gue. Beli pulau kali gue sekarang. Karena kenapa? Gue ignoran. Gue gak ngerti tentang Bitcoin. Gue bilang, ini apa sih Bitcoin tuh bisa apa sih? Gue gak ngerti. Bitcoin itu adalah monetary value. Gue bilangnya, Ethereum lah, ya kan orang Bitcoin kagak bisa di coding dalamnya. Tapi lu lihat, apakah bank beli Bitcoin di balance sheet-nya? Apakah BlackRock belinya ETH? Apakah yang punya exchange Changpeng Zhao aja nggak beli ETH? Dia belinya apa? Bitcoin. Harganya tuh mahal gitu. Nih contoh, kalian punya uang 100 juta, kalian nggak tahu taruh di mana gitu. Dengan kalian nggak ikut webinar ini gratis loh. Dengan kalian nggak ikut webinar gratis itu, kalian hilang uang berapa? Kalau gue bener, ya anggaplah bener ya. Kalau gue salah, gue orang bodoh gitu. Anggap gue bener, ke 1 miliar harganya. Lu hilang uang berapa? Opportunity cost. 800 juta. Makanya lu belajar di microeconomics, ekonomi mikro, yaitu namanya opportunity cost. Gue yakin kalian di sini ada yang bahkan belum selesai kerjaan, tapi kalian bela-belain untuk nonton webinar ini. Ada yang masih pelajar, bela-belain, nunggu dari jam 12 untuk itu webinar ini. Sebenarnya kalian bisa aja nongkrong kan sama teman kan. Lu bisa aja lu main game sekarang. Lu bisa sekarang lu scrolling TikTok. Tapi lu di dalam sini, kenapa? Karena itu opportunity cost. Coba biayanya berapa? Kalau sekarang lu pakai ini, lu ilmu ini lu ilangin, lu hapus, lu main game sekarang. Berapa harganya untuk diri lu sendiri? Ya, ini gue bikin gratis kok, lu nggak usah bayar gitu. Lu cukup ngantri aja karena gue mau bikin terbatas biar orang yang dalam benar-benar mau belajar. Gue capek ngajar kalau orang nggak mau belajar. Ntar kalau gue bikin berbayar lagi, terbilang oh kelasnya berbayar nih, gue bikin gratis buat kalian. Lu tanya coba, kalian coba ikut kelas berbayar kripto. Ini kalian jujur sama gue. Ada yang pernah ikut di sini? Coba chat. Siapa yang pernah ikut? Banyak kan? Nah, lebih dalam mana? Kelas gratis kalian cuma ngajarin, blockchain begini atau kelas gue yang gratis. Harganya berapa? Lu beli kelas harga berapa? 500.000, 700.000. Ya. Bayar kan? Cuma ngajarin. Bitcoin adalah, itu lu Google aja bos. Itu semua orang bisa Google. Semua orang dan kemauan mau cari itu bisa. Tapi apakah mereka ngerti Sharpe ratio, Sortino ratio? Nggak ngerti mereka. Orang beli Bitcoinnya cuma berapa kok. Rata-rata yang kalian lihat di Indonesia ya. Edukator kripto, lu lihat wallet itu kagak ada isinya. Cuman ngomong doang. Cuma gede doang di ngomongnya gitu. Mereka belum pernah masuk ke industrinya. Mereka belum pernah ketemu orang-orang di industrinya. Gimana mau tahu isinya seperti apa? Mereka tahu cara exchange kerja aja enggak gitu. Jadi education tuh nggak pernah semahal dari ignorance. Ignorance untuk nggak ikut kelas ini itu akan jadi lesson yang mahal di hidup kalian. Jadi gue dari dulu gimana cara gue bisa sampai? Gue setiap hari tuh beli buku. Ini sampai ini gue nggak bisa ambil karena terlalu jauh ya. Tapi di meja gue ini buku tumpuk tinggi. Tumpuk tinggi. Kenapa? Karena gue ada informasi baru, apapun itu gue telan dulu, urusan nanti ya. Banyak nih ya. Gue misalnya gue cari nih, ini buku-buku klasik yang gue suka nih, bahkan contohnya ini ya. Gue coba satu. Ini gue ada banyak nih.
Tony Robbins ya. Ada yang tahu Tony Robbins? Ya kan? Orang bilangnya apa? Fake guru ya kan, penjual ludah ya kan. Memang bukunya namanya Money Master Game. Ya biasa aja bukunya. Tentang investasi. Gue udah tahu semua isinya. Tapi gue baca juga. Kenapa? Dari yang gue tahu, ternyata ada yang gue baru tahu loh. Tapi kalau orangnya ignoran, bilangnya apa? Oh, Tony Robbins fake guru. Dia mah jualan ludah, jualan buku. Bos, ini buku cuma berapa? 300.000, tapi ngasih gue uang berapa? Bukunya cuma 300.000. Gue sebulan beli buku nggak tahu. Lu tanya aja asisten gue personal. Gue beli buku berapa? Gue habisin untuk course setiap bulan tuh miliaran. Lu cari grup trading kripto di kripto nih ya, di global. Gue udah masuk semuanya. Yang $4.000 sebulan ada. Gue masuk $4.000 sebulan. Gue masuk. Ada course orang ngajarin agency. Harganya $1.500. Gue udah punya agency. Gue udah tahu semuanya, bos. Gue udah tahu semuanya yang dia ajarin dari sales scriptnya segala macam. Tapi yang gue belajar apa? Oh gila, dia bikin course lightingnya bagus ya di belakang gitu. Oh kayak gini dia ambil angle kameranya. Gue belajar tapi gue bukan orang bilang dia ini mah jualan ludah gitu. Orang biasa tuh apalagi orang Indonesia itu sangat nggak menghargai namanya ilmu. Dikit-dikit orang sharing ilmu bahkan gratis dibilang jual ludah. Ini gue sisihin waktu gue ya. Lu kalau mau bayar waktu gue 1 jam ngajarin lu orang, lu hitung aja berapa waktu gue. Income gue nih, lu baru mungkin kira-kira bisa dapat gambaran lah income gue berapa per bulan. Lu bagi aja ke per jamnya. Mampu nggak lu 1.000 orang sini patungan untuk waktu gue? Belum tentu. Tapi gue dengan gue beli buku dia, gue juga belum tentu beli mampu untuk bayar Tony Robbins one on one. Tapi CEO-nya Salesforce ngelihat dia gitu. Bahkan banyak gitu. Gue banyak baca buku ya kan. Kayak misalnya ini, contoh ini buku lagi nih. Where are the customer yet? Ini bagus. Ini desainnya sama Warren Buffett. Gue baca lagi gitu. Ya gue udah tahu lah 60%, 70%, tapi ada 30% yang wah gila. Ini ilmu baru nih. Mungkin kalian datang sini, ada beberapa yang udah ngerti kripto, udah ngerasa, waduh, kayaknya udah ngerti nih. Begitu kalian datang, oh bisa dihitung seperti itu ya. Oh ternyata ada yang namanya Pantera Capital ya, hedge fund ya. Gue baru tahu tuh. Udah di kripto lama tapi baru tahu ada namanya Pantera. Ilmu tuh jauh banget. Ini yang gue ajarin kalian baru secuil dari kripto. Ini bener-bener ini kalau dibilang dari gelas nih full ya. Ini belum satu tetes lah gitu. Ilmunya masih panjang ya. Jadi belum selesai di sini ilmunya. Jadi buat kalian semua yang serius benar-benar pengen belajar, ya, pengen upgrade ilmunya, gue bikin platform ya. Kalau kalian lihat dari tadi logonya, namanya Akademi Kripto. Platform ini gue bikin untuk apa? Untuk bisa sharing secara lebih masif. Karena gue nggak bisa bikin live kayak gini terus. Ya, jadi gue tuangin semua ilmu yang gue punya dan semua pengajar-pengajar yang bahkan lebih pintar dari gue ke dalam platform ini. Lu mau belajar semuanya. Kalau ini menurut lu daging, ya, ini yang gratis daging. Lu bayangin produk gue yang berbayar seperti apa? Kenapa gue bikin berbayar? Kenapa nggak gratis? Ya kan pasti dia nanya gitu. Satu, kita tahu semua server itu nggak ada yang gratis. Ya. Dua, kalau gratis emang lu pada nonton. Ini gratisnya karena gue bikin limited. Kalau gue nggak bikin limited, gue pernah soalnya pertama kali bikin nggak limited. Keluar orang, nggak dihargain. Kalau sekarang lu keluar, ada lagi yang masuk. Biar lu kalau keluar nggak usah nonton lagi. Gitu. Kasian yang mau belajar. Lu bener-bener taruh duit, ya. Lu komitmen sama diri lu untuk belajar. Lu kira gue ngapain beli course $4.000 sebulan? Karena gue mau taruh komitmen, gue mau kelarin ini. Karena kalau kadang manusia itu kalau nggak taruh duitnya, dia nggak mau kelarin. Gitu. Ini materi kripto paling lengkap di Indonesia. Lu nggak akan ketemu. Ya, lu tadi udah bilang, udah pernah ikut kelas kripto. Ini gratisnya gue. Ya, ini kelas gratisnya gue. Ada fundamental kripto, cara simpan kripto, security-nya, smart contract security. Lu mau jadi auditor bisa belajar di sini. Tradingnya gimana? Caranya dapat income harian. Dari sini, ya, ada member yang belajar sampai jadi juara trading. Gue bikin lomba trading jadi juaranya. Seminggu dapat 70% lebih. Ya, kalian kalau nggak percaya kalian datang aja ke komunitasnya, ke grupnya. Komunitas kita itu paling besar di Indonesia, kripto. 3.500 orang lebih aktif setiap hari. Karena gue percaya, ya, lu itu adalah 5 dari orang terdekat lu. Kalau orang lu semuanya nggak jelas, hidup lu pasti udah nggak jelas. Tapi kalau setiap hari lu dikerumunin sama komunitas yang benar-benar mau improve, benar-benar pikir, oh gue mau hidupnya lebih baik, lu pasti akan jadi lebih baik. Gitu. Value-nya berapa? Ini gue kasih tau, ini course ya, ini gue udah pernah beli. Ya. Ini blockchain program. Gue pernah beli yang online-nya. Ini nggak ada apa-apanya sama isi yang diajarin dalam gue. Ya. Harganya 13.000. Ilmu tuh mahal, tapi orang yang kayak gue, orang-orang luar negeri itu hajar terus buat ilmu. Buat kita uang $13.000 nggak masalah. Yang penting apa yang kita dapat balik. $13.000 ya, harga course-nya. Ini gue modulnya lebih lengkap. Sini, beneran lebih lengkap. Lo belajar bawa blockchain fundamental di gue, ini lebih lengkap isinya. Yang ngajar sama PhD juga, profesor yang ngajar. Bukan gue. Bahkan ilmu gue belum sampai. Jadi Bitcoin transaksi di dalamnya nih, ini yang ngajar profesor PhD beneran, gitu. Kalau lu nggak percaya, lu buka website gua link riset beliau. Lu tinggal buka aja, beneran nggak sih profesor atau bohong-bohongan. Lu baca risetnya mungkin juga kagak ngerti, gitu. Jadi ini harganya, ini value-nya. Kalau lu beli course di luar negeri, ya,
Semuanya kita belajar. Dari investasi, dari trading untuk dapat uang harian, sampai gimana caranya coding. Ya, coba, gue pengen kalian cari kelas di Indonesia, course yang ngajar gimana caranya ngajarin smart contract, caranya bikin token kripto kalian sendiri. Lu bisa bayangin gak sih? Lu bisa bikin project nih, misal lu mau bikin learn to earn, atau lu mau bikin misalnya game play to earn, lu bisa coding sendiri, lu bisa bikin kripto sendiri, lu bisa launching ICO sendiri. Apa yang terjadi? Uang lu bisa berapa? Unlimited potensinya. Atau lu bisa kerja, ya, karena kripto itu banyak banget ya. Gue juga cari. By the way, kalau di sini ada yang developer juga, ya sini kerja sama gue. Itu gajinya ratusan juta, cuy. Ya, developer kripto Web3 itu gaji ratusan juta. Lu bisa belajar di sini, ya. Tadi cuman blockchain doang itu 12.000. Lu belajar begini berapa? Coba cari. Kalian coba cari. Universitas, ya, ngajarin blockchain. Lu sekarang googling aja, cari harganya berapa sih? Orang tuh banyak ngeremehin harga dari sebuah edukasi, gitu. Lu bisa belajar praktek langsung dari para praktisi. Jadi yang tadi gue bilang kan dari luarnya. Tapi gimana caranya riset token? Ini toolsnya kita kasih semua. Cara pakai token terminal, cara lihat di coin market cap secara dalam. Kita bedah semuanya secara dalam sampai kalian bisa analisa, bisa riset, bisa cari koin kalian sendiri. Bisa yakin, bisa punya portofolio. Ya, nggak cuma itu. Kita juga punya komunitas kripto yang paling aktif di Indonesia. Jadi ini minggu kemarin, gue baru adain kopdar. Gue kadang suka ngadain kopdar seperti ini, ya. Dan gue akan berencana untuk bikin lebih banyak ke depannya. Orang-orang yang ikut di sini itu banyak kan bukan main-main gitu. Kalian bisa dapetin koneksi yang lebih, ya. Buat kalian yang mungkin cari komunitas untuk berkembang lebih lanjut, kalian ngerasa ini teman-teman gue nggak ada yang sefrekuensi. Ini komunitas gue seneng banget. Bahkan awalnya gue cuma mau ngomong setengah jam sampai 1 jam, gue sisin waktu. Kita akhirnya ngobrol 3 jam sampai sore, ya. Kita bahas tentang kripto, kita bahas tentang bisnis semuanya. Jadi buat kalian yang cari komunitas yang seperti ini, gue rasa ini tempat yang pas gitu untuk kalian. Mungkin kalian punya perasaan di dalam hati kalian, kenapa sih kok teman-teman gue nggak berkembang? Bahkan keluarga gue kenapa nggak support gue? Cari dari orang lain, cari dari luar. Keluarga gue juga nggak support gue. Gue ngerti banget rasanya gimana. Ya, nggak ada yang pernah support gue. Teman-teman gue, keluarga gue nggak ada yang pernah support gue. Jadi gue harus cari komunitas gue sendiri. Dan itu yang pengen gue deliver ke kalian. Jadi mungkin aja kita bikin acara nanti ya, mungkin dia gimana? Gue yang bayarin semuanya. Acara gue yang bayarin. Karena gue bener nggak butuh duit dari yang komunitas ini ya. Gue bikin emang gue pengen kalian bisa networking, kalian bisa ketemu sama-sama, kita bisa ngopi, gue bisa mentorin kalian secara personal. Jadi kalian ada kesempatan, kalau kalian join, kalian ada kesempatan untuk ikut komunitas ini face to face langsung, kalian bisa tanya. Jadi ada beberapa di sini misalnya bapaknya punya pabrik kimia, pengen tanya gitu, cara ekspansi seperti apa, gue jawabin semuanya secara detail gitu. Kalian jangan percaya gue, ya mungkin kalian biar ini orang bacot doang gitu. Ini hasil dari komunitas, ini baru kemarin, ya dapat uang 21 juta. Orang bilang bikin uang susah, enggak. Ini kalian lihat nih komunitas kita. Ya, berapa banyak orang yang bikin uang dari umur 15 sampai umur 30 berbagai macam. Jadi jangan percaya sama gue. Kalian datang ke komunitasnya, kalian join, kalian lihat dan kalian komit gitu. Oke, gue mau belajar, gue keluarin duit buat belajar. Kalau kalian nggak ngerti materinya, Google, ChatGPT, dan gue akan update terus dan gue berjanji sama kalian, gue akan update terus materinya untuk jadi tempat yang paling lengkap untuk kalian belajar kripto. Ini mimpi gue bahwa jadi Hogwarts-nya kripto, ya kayak di Harry Potter ini Hogwarts-nya kripto. Belajar trading bisa. Ya, jadi kayak ada house-nya, ada Gryffindor, Slytherin. Investasi bisa, trading bisa, belajar coding pun bisa. Ntar kita bikin grup fokus masing-masing ya ke depannya. Ini baru 1% modulnya dari apa yang gue mau lihat di Akademi Kripto. Masih jauh, pengembangan gue masih jauh banget. Ya. Gue mungkin ini komunitas terbesar untuk kalian. Nah, untuk kalian semua di sini, gue ada kode promo spesial ya. Jadi untuk khusus di sini, kalian lihat di sini, buat yang serius, harganya berapa? Gue kasih harganya dulu ya. Harganya tuh 7 juta setahun dan 4,2 kalau 6 bulan. Jadi 583.000 dan 700.000. Tapi khusus untuk 5 orang pertama di sini, gue kasih diskon 50%. Artinya berapa? Kalau kalian ambil yang setahun, itu 3,5 juta setahun. Ya. Kalian bagi 12, bagi lagi 30 hari, itu ceban sehari. 10.000 sehari. Lu masa nggak mau investasi diri lu cuma 10.000 sehari? Itu ibarat lu cuma minum es teh nih, lu pesen es teh kayak gelas begini, itu 10.000 gitu. Lu pakai nongkrong setiap 10.000, lu nggak mau pakai untuk investasi di otak lu. Gue aja sampai sekarang, gue investasi udah miliaran. Gitu. Dan ini kalian lihat seberapa cepat ini habis gitu. Untuk yang nggak dapat yang ini, jadi kalian coba dulu yang ini. Tapi gue yakin mungkin sekarang gue ngomong udah habis. Kalian bisa coba yang ini, hemat 40, itu diskonnya 40% ya. Jadi ini untuk 10 orang pertama. Jadi tadi untuk 5 orang doang, diskon 40% untuk 10 orang pertama. Dan yang terakhir hemat 35 untuk 30 orang pertama. Kalau mau fix langsung dapat yang ini gitu, karena 30 orang mungkin masih dapat. Tapi kalau untuk yang 5 sampai 10 mungkin udah habis. Kalian coba cat aja di sini udah habis atau enggak. Jadi siapa yang cepat dia dapat gitu. Khusus hanya untuk yang nonton webinar ini di saat ini juga. Jadi begitu kalian kelar,
besok dari kalian nonton webinar ini, semua diskonnya itu akan ditutup. Ya, jadi dari hari kalian tag webinar ini sampai selesai kalian besok gitu, webinarnya udah nggak bisa lagi kalian akses dengan harga segitu. Dan harganya akan terus naik ya. Pertama kali gue bikin ini cuma 700.000. Sekarang udah jadi 700.000 sebulan. If a man empties his purse into his head, no man can take it away. Artinya apa? Ini quotes favorit gue dari Benjamin Franklin. Gue taruh ilmu nih dari buku ke dalam otak gue atau dari course ke otak gue. Nggak ada yang bisa ambil. Kalau uang gue mungkin bisa dicolong. Ya, handphone gue bisa colong. Jam gue nih, ini 2 miliar bisa dicolong. Otak gue itu nggak bisa colong. Ya. Lu bisa take semuanya dari gue. Tapi kalau orang benar-benar kosongin dompetnya untuk ke otaknya, nggak ada yang bisa ambil. Ini bukan dari gue, tapi dari Benjamin Franklin. Salah satu tokoh yang gue idolakan juga. Gitu. Jadi biaya untuk investasi ilmunya segini. Kalau kalian pakai kode yang tadi, ya hemat 50, hemat 40, hemat 35. Lu bayangin, 50% ya. Lu nggak percaya gue, lu nggak mau ambil yang setahun, lu ambil yang 6 bulan. Ya. 50%, 4,2 bos. Cuman 2,1 juta. Ya, lu bagi 6 bulan. Itu ibaratnya lu biaya makan siang. Gitu. Lu mau nggak cuma bayar biaya makan siang? 10.000 sehari, apakah lu nggak mikir untuk berinvestasi ke leher ke atas? Kalau jawabannya enggak, ya nggak masalah gitu. Tapi itu yang gue tekankan ke kalian. Apa yang selalu gue lakukan adalah gue selalu investasi ilmu. Kalian mungkin ngerasa, oh ini nggak ada yang gue bisa belajar di Google. Coba dicari, ya. Coba dicari bahkan yang dekat ke webinar gratis gue ini. Mau di luar negeri, di Indonesia boleh. Karena gue udah lihat semuanya. Ya, kalian bisa cari aja sendiri. Jadi itu aja untuk webinar kali ini. Ya, semoga webinarnya bermanfaat untuk kalian semua. Dan ini tadi kan 30 orang, langsung akan gue sharing di berbagai macam tempat. Jadi untuk yang ikut webinar ini, semoga kalian bisa mendapatkan discount-nya ya. Jadi see you on the next webinar. Bye-bye semuanya.